Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Aulia Ramadhani dengan NIM 070128242992 dari kelas C Indralaya. Dan di sini saya akan mempresentasikan serta memaparkan mengenai rancangan karir mahasiswa Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Baiklah, langsung saja kita mulai dari poin yang pertama mengenai rancangan atau rencana karir saya ke depannya. Nah, setelah lulus dari S1 Administrasi Publik Universitas Sriwijaya, saya berencana untuk mengikuti seleksi CPNS di Kemenkumham dengan formasi analis kebijakan ahli pertama sebagai langkah awal saya untuk mengawali karir sebagai ASN. Mengapa saya memilih analis kebijakan ahli pertama? Karena alasan saya masuk administrasi publik sendiri adalah karena saya ini tertarik kepada kebijakan-kebijakan publik yang ada di Indonesia. Nah, jadi formasi analis kebijakan ahli pertama ini sangat sesuai dengan apa yang saya minati di administrasi publik. Nah, sebagai analis kebijakan ahli pertama di Kemenkumham terdapat syarat umum dan syarat khusus apabila ingin mengikuti seleksi CPNS. Nah, syarat-syarat ini saya kutip langsung dari webnya Kemenkumham. Nah, terdapat dua syarat, yakni syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum bisa kita lihat, yang pertama itu ada warga negara Indonesia usia 18 sampai 35 tahun. 4 tahun ke depan saya akan menduduki usia 22 tahun, jadi sudah sangat masuk kriteria dari syarat ini. Nah, yang kedua itu setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tidak pernah dipidana atau diberhentikan secara tidak hormat, terus tidak sedang jadi PNS atau Polri ataupun TNI, terus tidak aktif dalam partai politik, terus sehat jasmani dan rohani, terus bebas narkoba, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, itu berkaitan dengan syarat umum jika ingin mengikuti seleksi CPNS bagian analis kebijakan ahli pertama. Nah, syarat khususnya terkhusus lagi apabila ingin mendaftar di formasi analis kebijakan ahli pertama, saya menemukan bahwasannya terdapat syarat-syarat khusus. Yang pertama itu lulusan S1 dari prodi terakreditasi BANP. Nah, yang kedua ada IPK minimal 2,75. Nah, saya usahakan di 4 tahun ke depan jika saya lulus dari S1 administrasi publik, saya usahakan untuk mendapatkan IPK 4,00 dengan prestasi cum laude. Nah, selanjutnya, jika lulusan luar negeri, ijazah harus disertakan. Nah, yang terakhir yaitu pendidikan sesuai formasi jabatan, contoh S1 Administrasi Publik. Nah, saya ini 4 tahun ke depan insya Allah akan lulus dari S1 Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Nah, untuk syarat-syarat khusus ini insya Allah 3,5 atau sampai 4 tahun ke depan saya akan masuk kriteria dari syarat-syarat khusus ini, atau telah memenuhi syarat-syarat khusus maupun syarat-syarat umum dari formasi analis kebijakan ahli pertama. Baik, selanjutnya ada analisis SWOT diri. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jadi strength di dalam diri saya terdapat 3, yakni komunikasi, kritis, serta teamwork. Nah, kalau komunikasi, selama perkuliahan selama 2 semester di Administrasi Publik Universitas Sriwijaya, saya telah berlatih untuk meningkatkan skill komunikasi saya dalam bentuk presentasi maupun diskusi kelompok. Nah, skill komunikasi dapat terlatih secara terus-menerus sehingga menjadi kekuatan untuk diri saya. Nah, terus selanjutnya ada kritis. Nah, selama perkuliahan ini, berpikir kritis itu adalah hal wajib bagi mahasiswa. Jadi, apabila berpikir kritis ini dilatih secara terus-menerus selama setiap semester, maka berpikir kritis ini dapat menjadi kekuatan untuk diri saya ke depannya. Nah, terus ada teamwork atau kerja sama tim. Nah, selama perkuliahan juga banyak sekali tugas kelompok yang diberikan oleh dosen-dosen administrasi publik, sehingga kerja sama tim ini sangat terlatih di dalam diri saya. Bagaimana cara mengaturnya, bagaimana cara berdiskusi secara kelompok, dan bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah secara berkelompok dan bertukar pikiran, serta bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah.
Nah, selanjutnya ada weakness atau kelemahan di dalam diri saya. Nah, saya menyadari bahwasanya saya ini belum ada pengalaman kerja maupun magang. Karena saya masih mahasiswa semester 2 di administrasi publik, maka saya belum ada pengalaman sama sekali kerja ataupun magang di Kemenkumham, apalagi di formasi analis kebijakan ahli pertama. Saya berharap di semester 3, 4, 5 saya bisa mengikuti magang di Kemenkumham maupun instansi yang berkaitan dengan pemerintahan. Nah, selanjutnya ada overthinking jika ada tantangan atau ancaman. Nah, saya memahami bahwasanya saya sering sekali overthinking dan berpikir negatif duluan sebelum melakukannya, seperti itu. Jadi jika ada tantangan, saya selalu berpikir yang negatif terhadap tantangan-tantangan tersebut sebelum saya mencoba. Nah, ini saya menyadari harus sangat diatasi sehingga kelemahan ini bisa keluar dari dalam diri saya. Nah, selanjutnya adalah opportunity atau peluang. Nah, yang pertama itu ada dukungan pemerintah. Nah, dukungan dari pemerintah menjadi peluang bagi diri saya untuk mengikuti seleksi CPNS 2030-an mendatang. Nah, dukungan pemerintah yang mengatakan bahwasanya akan merekrut CPNS muda di beberapa tahun ke depan menjadi peluang bagi saya untuk mengikuti seleksi CPNS di beberapa tahun ke depan. Nah, terus ada banyaknya lowongan administrasi publik. Nah, setelah saya search di berbagai sumber bahwasannya tahun 2024 kemarin khususnya banyak sekali lowongan administrasi publik di berbagai instansi pemerintahan, dan formasinya pun sangat jelas dan sangat berkaitan dengan administrasi publik. Nah, ini menjadi peluang bagi saya untuk mengikuti seleksi CPNS beberapa tahun ke depan. Nah, terus ada beasiswa. Nah, jika saya diterima di Kemenkumham formasi analis kebijakan ahli pertama, saya dapat mengejar beasiswa yang diadakan oleh pemerintahan untuk melanjutkan studi saya S2, untuk mengerjakan S2. Nah, yang terakhir itu ada threat atau ancaman ataupun tantangan. Yang pertama jelas sekali adanya persaingan ketat. Anak muda di Indonesia ini sangat banyak sekali, dan lulusan administrasi publik S1 ini banyak sekali dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Nah, jadi persaingan ketat ini menjadi kelemahan atau ancaman, ancaman dan tantangan bagi saya ketika mengikuti seleksi CPNS 2024 nanti. Namun, persaingan ini dapat saya atasi apabila saya berlatih terus-menerus. Nah, yang kedua ada kebijakan yang terus-terus berubah. Nah, kebijakan yang terus-menerus berubah ini dapat menyebabkan disinformasi, sehingga siapapun yang akan mendaftar ke CPNS, maksudnya mengikuti seleksi CPNS di beberapa tahun ke depan ini akan menjadi kewalahan dalam mengikuti tahap-tahap pendaftaran maupun tahap-tahap rekrutmennya. Nah, yang terakhir ini ada risiko gagal di tahap SKD atau SKS. Nah, ancaman ini tentunya dialami oleh banyak orang, bahwasanya bukan saya saja yang merasa takut untuk gagal di SKD atau SKB. Namun, saya akan mengusahakan untuk berlatih terus-menerus mengenai soal SKD dan belajar mengenai SKB. Latihan soal terus-menerus ini dapat mengurangi ancaman tersebut. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke tahapan karir. Nah, yang pertama ini ada jangka pendek 0 sampai 1 tahun. Yang pertama, saya akan mempersiapkan seleksi CPNS. Setelah saya lulus dari administrasi publik nanti 3 sampai 4 tahun ke depan, saya akan mempersiapkan seleksi CPNS. Terus mengikuti pelatihan atau kursus. Nah, saya akan pelatihan baik itu fisik maupun akademik, seperti latihan soal terus-menerus serta maupun kursus di bimbingan belajar lainnya. Nah, terus ada membangun relasi profesional. Nah, yang kedua ini ada jangka menengah atau 2 sampai 5 tahun setelah saya lulus dari S1 Administrasi Publik. Nah, itu menjadi PNS tetap jika diterima di Kemenkumham sebagai analis kebijakan ahli pertama. Terus ada pengembangan diri, terus melanjutkan S2.
setelah saya lulus dari apabila saya keterima di formasi analis kebijakan ahli pertama, saya akan mengembangkan diri serta melanjutkan studi saya untuk jenjang S2 dengan menargetkan beasiswa. Nah, yang terakhir ini ada jangka panjang 5-10 tahun ke depan. Nah, 5-10 tahun ke depan di formasi analis kebijakan ahli pertama, saya akan berencana untuk naik jabatan, terus menjadi ahli kebijakan, serta menjadi mentor ASN muda di bawah saya. Nah, selanjutnya adalah alternative plan. Nah, yang pertama ini ada dua plan saya, yaitu plan A dan plan B. Nah, plan A saya yang pertama itu lulus dari Administrasi Publik Universitas Sriwijaya tahun 2030 atau 2029, terus lanjut untuk mendaftar ke CPNS Kemenkumham di analis kebijakan ahli pertama. Kemudian saya akan melanjutkan studi saya di luar negeri melalui mahasiswa LPDP. Nah, untuk plan B, setelah lulus dari S1 Administrasi Publik Universitas Sriwijaya, tentunya dengan prestasi cum laude seperti plan A tadi, prestasi cum laude, saya akan kerja di swasta atau non-government organization seperti di Shopee, Gojek Indonesia, namun sebagai formasi administrasi publik. Nah, terus saya akan mencari beasiswa S2 karena saya sangat ingin melanjutkan studi saya dalam jenjang S2. Terus CPNS jenjang S2. Setelah saya lulus dari S2, saya akan mencari formasi S2 administrasi publik. Jadi tetap dalam formasi yang sama namun di tingkat yang berbeda, yaitu S2. Nah, untuk penutupnya, dengan menyusun rencana karir secara struktur sejak dini, saya dapat lebih fokus dalam menentukan langkah yang tepat untuk masa depan. Sebagai mahasiswa administrasi publik, saya percaya bahwa peran saya kelak sebagai ASN akan memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Melalui kerja keras, komitmen, dan semangat belajar yang tinggi, saya siap bersaing dan berkembang, baik secara pribadi maupun profesional. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata dari saya yang salah. Semoga plan-plan saya ke depannya dapat terwujud seiring berjalannya waktu dengan semangat dan komitmen belajar dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.